Halo guys, gue Samuel. Selamat datang di channel gue. Di sini gue akan bagi-bagi tips gratis tentang HRD, dunia kerja, dan personal finance dengan bahasa yang sederhana. Kalau belum subscribe, boleh subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video gue yang lainnya. Hari ini gue mau bahas tentang 4 hal yang sebenarnya nggak perlu ditulis, tapi sering gue temukan dalam CV. Gue udah berkarir kurang lebih 8 tahun sebagai orang HRD. Dalam perjalanan gue, udah mungkin ratusan CV yang udah pernah gue sortir. Dan hari ini gue mau bagiin point of view gue tentang beberapa elemen-elemen dalam CV yang sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa kok. Yang pertama, agama. Sebenarnya itu udah jadi kebiasaan kita, ya kan? Karena banyak dokumen-dokumen kenegaraan mengharuskan kita untuk memasukkan agama. Tapi kalau teman-teman pikir-pikir lagi, sebenarnya perlu nggak sih sebuah perusahaan besar untuk tahu agama teman-teman apa ketika teman-teman ngelamar kerja, misalkan jadi akuntan, atau jadi sales, atau jadi staff admin? Sebenarnya nggak pengaruh kan agama teman-teman dan kemampuan kerja teman-teman. Hal kedua yang suka gue temukan di bagian atas CV, yaitu moto hidup. Sebenarnya mungkin maksudnya baik, masukin moto hidup supaya kelihatan termotivasi atau kita punya cara berpikir tertentu. Tapi sadar nggak sih teman-teman, sebenarnya dengan memasukkan moto hidup ini, teman-teman menambahkan subjektivitas. Artinya suka nggak suka. Coba ketika teman-teman nulis moto hidup dari Steve Jobs misalkan, ada kemungkinan nggak rekruternya nggak suka sama Steve Jobs? Jadi hati-hati ketika kita memasukkan moto hidup. Pikirkan benar-benar tujuannya apa dimasukkan ke dalam CV. Kita ingin menyusun CV yang seobjektif mungkin, ingin membawa mata rekruter untuk fokus pada kemampuan-kemampuan kita yang sesungguhnya. Kita ini bisa apa sih di kantor? Jabatan terakhirnya apa sih? Prestasinya apa sih? Kalau kita orang sales, jualannya berapa sih? Kalau kita orang finance, buku yang kita pernah pegang sebesar apa sih? Hal-hal seperti itu yang seharusnya jadi perhatian rekruter. Yang ketiga, yaitu energy bar. Energy bar ini maksudnya apa kok? Kayak kalau kita main PS, ada game berantem-beranteman, nah energy barnya tuh jagoan kita dari 0 sampai 100. Jagoannya musuh kita 0 sampai 100, nanti pas berantem, energy barnya akan turun sampai 0, terus KO. Nah, kandidat suka melakukan hal yang sama terhadap kualifikasi kemampuan mereka. Microsoft Excel 80, Microsoft PowerPoint 90, Microsoft Word 100, bahasa Inggris 100, bahasa Jawa 70. Sebenarnya memasukkan informasi seperti ini akan membuat CV teman-teman syarat dengan subjektivitas. Kenapa begitu? Pertama-tama kita nggak bisa tahu persis 70-nya teman-teman itu apakah sama dengan 70-nya nilainya rekruter. Apakah sama dengan 70-nya kandidat sebelah yang juga apply tapi ternyata dia masukin 60. Apakah kemudian artinya CV teman-teman lebih bagus? Belum tentu, karena tiap orang bisa datang dengan self-assessment yang lain-lain dan energy bar yang juga beda-beda. Kemudian skalanya. Ada yang memasukkan dengan skala 0 sampai 100. Ada yang pakai bintang, 1 bintang, 2 bintang, 5 bintang. Kalau seorang rekruter dapat CV yang satunya pakai bintang, satunya pakai 0 sampai 100, bagaimana cara dia membandingkan apple to apple? Saran gua, kalau teman-teman memang harus banget mencantumkan kualifikasi teman-teman di software tertentu atau di soft skill tertentu, mungkin teman-teman bisa mencantumkan sertifikasi dari lembaga pelatihan yang banyak diketahui orang yang memang memberikan sertifikasi terhadap kemampuan teman-teman tersebut. Misalkan kalau kita bicara tentang kemampuan berbahasa Inggris, semua orang udah tahu standar nilai TOEFL. Dimanapun teman-teman mengambil tesnya, nilainya pasti sama. Sehingga teman-teman bisa membantu rekruter menilai CV teman-teman secara lebih objektif. Yang terakhir, yang suka kontroversi adalah foto. Foto sebenarnya boleh nggak sih dimasukin ke CV? Bukan soal boleh atau nggak boleh, tapi bermanfaat atau tidak. Ada lowongan-lowongan yang memang meminta teman-teman secara eksplisit
untuk mencantumkan CV teman-teman di dalam lamarannya. Itu sah-sah aja tergantung dari jenis lamaran yang dibuka. Tapi ketika nggak diminta, apakah kemudian kita harus inisiatif memasang foto? Ini juga pro dan kontra. Kalau dari gue, sebaiknya tidak dipasang. Kenapa tidak dipasang? Karena kembali lagi, kita ingin membuat CV yang objektif. Kita ingin rekruter bisa fokus kepada siapa kita secara profesional. Kita tidak mau rekruter fokus pada panjang rambut kita, ke warna dasi kita yang mungkin kurang matching sama kemeja, lighting foto kita yang kurang bagus. Hal-hal ini bisa menjadi komponen yang subjektif, suka nggak suka. Nah, supaya teman-teman tidak jadi korban subjektivitas rekruter ketika melihat foto teman-teman, kalau memang tidak diminta, sebaiknya tidak usah dicantumkan. Supaya rekruter bisa fokus membaca siapa teman-teman di atas kertas secara profesional, bagaimana kualifikasi teman-teman, dan teman-teman bisa dipanggil interview murni karena memang kemampuan teman-teman bagus. Oke, itu tadi 4 hal yang menurut gue perlu nggak perlu ada di CV. Gimana menurut teman-teman? Ada yang lain? Ada yang nggak setuju? Ada yang mau cerita? Silahkan komen di komen box di bawah. Thank you udah nonton. Gue pamit dulu. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan turn on notification supaya nggak kelewatan video-video gue yang lainnya. Sampai ketemu!